Halo Sobat Drafter, kalian tahu gak sih kasus yang terjadi pada ratusan mahasiswa IPB yang terjerat pinjaman online akibat penipuan atau kasus yang sekarang lagi ramai diperbincangkan mengenai jutaan warga Jakarta yang terlilit utang pinjaman online, totalnya mencapai 10 triliun. Halo Sobat Drafter, selamat datang di Insting Info Smart Drafting. Saya Salsabila Kerunisa dan Syafira Nabila Salim dari Divisi Eksternal dan Internal. Kami di sini akan membawakan info-info yang tentunya menarik. Happy watching! Keadaan ekonomi yang tidak stabil, mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman online membuat masyarakat bahkan mahasiswa tergiur akan adanya pinjaman online ini. Cukup dengan calon nasabah mengisi formulir secara online, melakukan proses verifikasi, serta mengajukan kredit sesuai jumlah dana yang dibutuhkan. Nasabah akan menerima pinjaman dana setelah proses pencairan atau persetujuan dari pihak aplikasi. Selain terdapat kemudahan yang bisa didapatkan dari pinjaman online, di balik itu, pinjaman online juga memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi, terutama pinjaman online menggunakan aplikasi ilegal. Banyak masyarakat yang terjerat pinjaman online ini karena tergiur akan kemudahan mendapatkan pinjaman dari pinjaman online, tapi tidak menyadari bahaya yang akan didapatkannya. Bahaya dari pinjaman online antara lain, yang pertama, terlena dengan kemudahan dalam mengajukan pinjaman membuat tidak bisa berpikir panjang sehingga membuat hutang menumpuk. Yang kedua, nilai bunga yang sangat tinggi dan denda yang tidak wajar. Ketiga, diteror oleh debt collector. Keempat, penagihan dengan cara kasar kepada penerima pinjaman. Kelima, waktu jatuh tempo pembayaran pinjaman yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Yang keenam, data pribadi dapat mudah diakses dan disebarluaskan. Dan yang ketujuh, dapat merusak hubungan sosial. Penurunan pertumbuhan ekonomi berdampak pada jumlah populasi, tingkat inflasi, dan biaya hidup yang semakin tinggi di Indonesia. Hal tersebut menjadi faktor penyebab maraknya pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dasar hukum pinjaman online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut peraturan tersebut, setelah mengajukan pendaftaran dan menerima tanda terdaftar dari OJK, penyelenggara wajib mengajukan permohonan perizinan maksimal 1 tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar. Banyak orang berpikir bahwa melakukan pinjaman online merupakan suatu hal yang praktis dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun, hal tersebut justru memiliki konsekuensi atau resiko yang besar apabila debitur melanggar kewajibannya. Beberapa kasus mulai bermunculan yang berasal dari laporan pengaduan masyarakat ke lembaga bantuan hukum. Terdapat salah satu contoh kasus kematian nasabah yang bunuh diri akibat tidak dapat melunasi pinjaman tersebut. Oleh karena itu, pinjaman online harus diatur dalam undang-undang dengan harapan meminimalisir bahkan menghilangkan kasus-kasus terkait dampak buruk dari pinjaman online. Nah, Sobat Drafter, maka dari itu kalian harus waspada ya dengan tawaran yang menggiurkan dari pinjol. Jangan terjebak meski mendesak. Bunganya mungkin memang rendah, tetapi akumulasinya setiap hari akan membengkak dan malah menjadi beban. Oleh karena itu, jika kalian membutuhkan sesuatu, alangkah baiknya kalian bicarakan dulu kepada orang tua atau saudara terdekat apa dan berapa kebutuhannya supaya dapat menemukan cara lain selain pinjol jika memang benar-benar membutuhkan dana. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terjerat pinjol? Nah, maka dari itu, kita akan memberikan tips agar kita bisa menghindari hal tersebut. Yang pertama, belajar memisahkan kebutuhan dan keinginan. Masalah ini sering sekali muncul. Biasanya mahasiswa sulit sekali membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, terutama mahasiswa yang rantau dan jauh dari orang tua. Kalian harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Sebab jika tidak dibiasakan dengan memisahkan kebutuhan dan keinginan, maka keuangan kalian menjadi tidak terkendalikan. Ujung-ujungnya pinjol menjadi solusi instan. Yang kedua, dengan cara menabung. Cobalah menabung mulai dari nominal kecil setiap harinya, lanjut ke nominal yang lebih besar setiap minggu, dan bertahap lanjut menabung setiap bulannya. Dengan menabung dapat menyelamatkan kita dari pinjaman online. Yang ketiga,
Pahami kebijakan pinjol. Setiap pinjol memiliki kebijakannya masing-masing yang bisa dibaca dan dipahami terlebih dahulu, termasuk skema bunga setiap bulannya yang dapat disesuaikan dengan jumlah pinjamannya. Maka dari itu harus pintar untuk melihat kemampuan membayar hutang dan bunga, apakah besar atau bahkan bertambah. Dengan memahami hal ini membuat seseorang berpikir panjang apa dampak yang akan ditimbulkan. Yang keempat, lindungi data pribadi. Kita harus pandai melindungi data pribadi dengan teliti atas apapun akses yang diminta dari setiap klik di gawainya. Dampak lain dari pinjaman online adalah pencurian dan penggunaan data yang tidak bertanggung jawab atas data si user oleh pemilik aplikasi. Nah, sekarang udah pada tahu kan terkait faktor, dampak, dan tips agar terhindar dari pinjaman online. Semoga sedikit informasi yang telah kita paparkan tadi bisa bermanfaat untuk sobat yang menonton video ini ya. Stay tune dan jangan lupa follow semua sosial media LBC FH Untirta supaya nggak ketinggalan info keren lainnya. See you on our next video. Bye!